Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar rajulu anapun utawi wong astani kang golongan kaping pindho. Farujulun mongke ku wong yakunu kang ana sapa rajul qudwatan dadi panutan fil ilmi ing dalem ilmu bi haitsu yahtaju kelawan sekirane butuhake sapa annasu menungso ilahi maring rajul fi amri dini ing dalam urusan agamane nas libayani haqqin maring nerangake kebenaran auraddin utawa nolak ala mubtadi'in ing ngatasi wong kang gawe bid'ah au dakwatin utawa ngajak-ngajak ila khairin maring kebagusan bi fi'lin kelawan laku au bi qaulin utawa kelawan ucapan au nahwi zalika utawa padane mengkono-mengkono laku lan ucapan. Golongan orang yang kedua yaitu orang yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai panutan dalam agama untuk menerangkan ajaran-ajaran yang benar dan menolak bid'ah ya, dan mengajak kepada kebaikan baik dengan lakunya untuk memberi keteladanan kepada masyarakat maupun dengan ucapan, dengan nasihat-nasihatnya. Fala yasau mongko ora legan. Mislah hadzal rajuli ing padane ikilah wong apa al-i'tizalu misah anin nasi saking menungso. Balian sobu balik mapakake sapa rajul nafsu ing awake dhewe rajul benahum ing dalem antare menungso nasihan hale aweh nasihat li khalqillah taala maring makhluke Allah taala zabban tur bilani ya, menolak serangan ya, bilani andinillah taala saing agamane Allah taala mubinan tur nerangake ahkamillahi maring pira-pira hukume Allah. Ya, orang seperti ini dia tidak bisa, tidak boleh, ya, tidak ada kelonggaran baginya untuk memisahkan diri dari masyarakat, tapi dia harus menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk memberi nasihat kepada orang-orang dan membela agama dari serangan-serangan, menerangkan hukum-hukum Allah. Falaqad rawaina, mongko iki teman-teman ruwina. Teman-teman wis den critani sapa kita an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu yakustune Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza zurharat nalikane pertelo apa al bid'ah pira-pira bid'ah wasakatalan meneng sapa al alim wong alim fa alaihi mongko wajib ing atase wong alim apa laknatullahi utawi laknate Gusti Allah. Kalau ya telah ada hadis sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bid'ah bermunculan ya, kok kemudian orang yang punya ilmu diam saja ya, tidak menolak bid'ah-bid'ah itu maka dia berhak atas laknat Allah. Orang alim yang diam saja itu ya, berhak atas laknat Allah. Hadza utawi iki ku idza kana nalikane ana sapa rajul iku bainahum ing dalam antarane menungso wa idza kharaja lan nalikane metu sapa rajul mimbainhim ing dalam saking antarane menungso fala juzu mengko ora wenang lahu kedhe rajul aidon kelan maneh apa al-i'tizalu misah ya. Nah kalau dia berada di tengah-tengah orang banyak dia harus memberi nasihat dan lain sebagainya, menjelaskan hukum-hukum Allah dan sebagainya. Nah pada saat dia sendirian, dia juga tidak boleh menolak orang, dia tidak boleh memisahkan diri sama sekali dengan menolak orang yang datang.
Walaqad hukiya lan yakti teman-teman wis den critakake apa annal ustaz Abu Bakrin bin Furaq. Sedunge Ustaz Abu Bakar bin Furaq rahimahullah iku qasada nejo sapa Abu Bakar ayan farida ing yen to mencil sapa Abu Bakar li ibadatillahi krana arah ngibadah marang Gusti Allah anin nasi sayang menungso. Fa nama huwa mongko ing dalem nalikane utawi Abu Bakar iku fi ba'dil jibal ing dalam sebagiane gunung pira-pira gunung ilsami analikane krungu sapa Abu Bakar sautan ing siji swara yunadi undang-undang apa swara piye undang-undangane ya Abu Bakar he Abu Bakar ilsirta nalikane dadi sira iku min hujajillahi setengah saking pira-pira hujjai Allah ya tegese orang yang membawakan argumentasi untuk membela agama Allah ala khalqi ngatasé makhluke Allah ngatasé masyarakat manusia tarokta mongko ninggal sira ibadallahi ing pira-pira kawulane Allah. Ya. Abu Bakar Al-Furaq rahimahullah itu menginginkan untuk mengasingkan diri dari masyarakat. Nah, ketika dia sudah naik ke atas gunung, salah suatu gunung untuk mengasingkan diri, dia mendengar suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa, istilahnya hatif, suara tanpa rupa. Hatif. Ya, ini perlu kejernihan spiritual tersendiri untuk menandai suara tanpa rupa itu apa. Ada hatif, suara tanpa rupa yang kemudian berkata kepada Abu Bakar Al-Furaq itu, "Hei Abu Bakar, kamu itu sudah menjadi salah seorang pembela, salah seorang yang mampu berargumentasi untuk membela agama Allah. Kok kamu malah meninggalkan hamba-hamba Allah?" Ya, itu suara yang menegur. Ini Masya Allah, hatif. Ini perlu kejernihan spiritual tersendiri. Ya. Tanpa itu iso kesasar-sasar. Karena kadang kita tidak tahu, kurang-kurang itu kan sebagian orang itu menganggap bahwa kalau dia mengalami suatu pengalaman mistik, ya, suatu pengalaman supernatural, bertemu dengan hal yang gaib, itu dianggap dia itu sebagai tanda dari pencerahan batin. Sebagian orang menganggap begitu. Padahal belum tentu. Mungkin kita tidak tahu kok. Kowe kan orang ngerti ya, bedanya jin sama malaikat itu gimana coba? Kan nggak ngerti. Kamu tidak bisa bedakan ini suara-suara dari mana arahnya. Apakah ini hidayah Allah atau ini godaan setan? Tidak tahu. Ada kisah yang terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu suatu ketika di tengah-tengah zikirnya tiba-tiba beliau melihat muncul sinar yang menyilaukan, yang terang benderang menyilaukan. Dan sinar itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Hei Abdul Qadir, aku telah menerima ibadahmu dan ridho kepadamu, maka mulai sekarang engkau boleh melakukan apapun yang kamu mau. Karena aku sudah ridho kepadamu." Ada suara seperti itu. Ya. Syekh Abdul Qadir kalau orang kalau orang tidak sungguh-sungguh jernih batinnya, mungkin mengira bahwa ini adalah betul-betul suara dari arah petunjuk Allah. Tapi Syekh Abdul Qadir langsung sadar loh, ada suara kok begini, langsung
Syekh Abdul Qadir langsung jupuk teklek, terompahnya diambil, dilemparkan ke arah cahaya itu. Pergi kamu, wahai laknat. Karena Syekh Abdul Qadir tahu bahwa itu adalah iblis. Kenapa Syekh Abdul Qadir tahu bahwa itu suara iblis? Karena suara itu menyuruh berbuat kejelekan. Ketika dia mengatakan kamu boleh melakukan apa saja yang kamu mau, itu berarti menyuruh melakukan kejelekan. Karena melakukan apa yang kamu mau berarti ya termasuk melakukan yang jelek-jelek, terserah, enggak apa-apa, sudah enggak dosa, kan gitu kira-kira. Itu artinya kayak gitu. Makanya Syekh Abdul Qadir tahu bahwa itu suara dari iblis yang menggoda, yang menyesatkan, negatif. Nah, banyak kisah di antara wali-wali tentang hatif macam ini, termasuk di antara kiai-kiai kita juga. Mbah Lim, Kiai Muslim Rifai Mampuro itu menjelang Muktamar Jogja tahun 1989, Muktamar ke-28. Itu melakukan riyadhah dengan sowan kepada semua wali-wali baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Sowani satu persatu, minta cara Jawane nyuwun pangestu, minta didoakan oleh para wali-wali itu supaya muktamar berjalan dengan selamat. Mbah Lim. Termasuk wali-wali songo disowani semua. Nah, pas giliran datang ke Kudus, Mbah Lim itu begitu melangkah di gerbang makam itu tiba-tiba jatuh terduduk. Jatuh terduduk terus mukanya pucat sekali. Habis itu terus berdiri pelan-pelan sambil mundur-mundur pelan-pelan, nggak jadi ziarah, nggak jadi sowan. Pelan-pelan pergi itu. Terus sama pendereknya ditanya, "Loh kok mboten sios, Mbah? Kok nggak jadi, Mbah?" Kata Mbah Lim, aku diamuk. Kata Mbah Lim, aku dimarahin aku. Jadi kata Mbah Lim ketika beliau melangkah di gerbang makam itu ada suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa, membentak. Apa kowe rene? Rumangsamu aku ora melu mikir ket wingi-wingi. Ngene ngono suarane. Mbah Lim terus mundur-mundur ora sida sowan. Mergo diamuk. Ngapain kamu kesini? Apa kamu kira aku nggak ikut mikir sejak kemarin-kemarin? Gitu ya bilang. Ya, keyakinannya Mbah Lim itu suara dari Sunan Kudus. Nah, biyen niku Gus Dur iku mondok ning Tegalrejo dikancani salah seorang pamannya, yaitu Kiai Amanullah Abdurrahim. Bisa cilik, masih remaja, mondok berdua di Tegalrejo, Magelang. Tegalrejo yang kiai ngaji kepada Kiai Khudori Tegalrejo. Tegalrejo itu santri-santrinya itu banyak yang memang suka riyadhah, tirakat, wiridan, poso, itu santri-santri Tegalrejo zaman itu. Nah, ada salah seorang santri yang istiqomah setiap malam itu tidak pernah tidur, wiridan di masjid di dekat mihrab. Wiridan yang cedak mihrab saben bengi, wirid apa berjam-jam gitu. Ya mungkin karena di mihrab itu biasanya mihrab itu ada jendelanya. Ada jendela, ada lubangnya. Sehingga angin bisa masuk, jadi sejuk. Makanya dia senang wirid di dekat mihrab itu. Setiap malam. Nah, satu malam sedang tengah-tengahnya wirid dengan khusyuk. Tiba-tiba dari arah mihrab itu ada suara. Hajatmu apa, Jong? Suara. Ya, hajatmu apa, Nak? Suara. Wah, hatif iki. Wah, itu terus rumangsa untuk futuh
santri yang merasa mendapat futuh semakin getu, semakin metenteng wiridnya sambil berurai air mata itu karena sangat bersyukur mendapatkan futuh sehingga didatangi hatif ya. Terus dongo dengan khusyuk hajatnya. Dan terus habis itu pagi di gereja itu sarapan disediakan oleh pondok. Kowe disediani pondok apa sarapannya? Nek kene sarapanmu disediani pondok apa ora? Ngancene pondok melarat. Gereja itu sarapan sediakan pondok. Jadi santri itu tiap pagi ngantri sarapan. Lah terus santri yang wirid di mihrab itu ngantri kan, ngantri sarapan. Tiba-tiba dari belakangnya itu ada Mbah Aman. Ki Aman Allahatur Rahim dari belakang itu bisiki dia. Hajatmu apa, Cung? Dia terus ngerti jebule mau bengi Mbah Aman. Gus Aman itu terus mulai gak Gus Aman melayu digeutak kabeh santrine iki. Rumasane Hatif padahal dikudu kancane. Nah, itu Hatif ini perlu kejernihannya. Kalau belum pangkatnya ya ndak usah macam-macam. Kalau belum pangkatnya ya. Hatif itu mbah Hatif. Mbah pituduh, mbah gendruwo seperti sapa. Nah ini Abu Bakar bin Furaq ini mendapatkan hatif semacam itu. Kamu ini sudah jadi orang alim, menjadi salah seorang yang mampu berhujjah, berargumentasi untuk membela agama Allah. Kok malah kamu tinggalkan hamba-hamba Allah, kamu biarkan, enggak kamu jaga, enggak kamu nasihati, enggak kamu tuntun, itu gimana? Begitu mendengar itu, ya faraja'a mongko kundur sapa Abu Bakar bin Furaq. Enggak ora sida uzlah, enggak jadi uzlah pulang, ya sudah pulang. Wa kana lan ana apa hadza iki iku sababu sohbatihi sebabe sebabe ngancanine Abu Bakar bin Furaq lil khalqi maring makhluk. Ini menjadi sebab kemudian Abu Bakar bin Furaq ini tinggal bersama masyarakat, menemani masyarakat. Wa zakara wa dzukira. La wa zakara lan nutur li maring ingsun sapa Ma'mun bin Ahmad. Ma'mun bin Ahmad rahimahullah. Syekh Mahmud bin Ahmad menceritakan kepada Imam Ghazali, Annal Ustadz Abu Ishaq rahimahullah, setune Ustadz Abu Ishaq rahimahullah qala ngendika sapa Ustadz Ishaq Abu Ishaq li'ubadin maring li'ubadi Jabali Lubnana. Ya. Li'ubadi Jabali Lubnanin, ya, li'ubadi Jabali Lubnanin maring para ahli ibadah di Gunung Lubnan. Jadi mungkin neng Libanon iki ana gunung di mana di situ menjadi tempat orang-orang ahli ibadah beruzlah, mengasihkan diri. Ya. Nah, Abu Ishaq berkata kepada mereka, ya aklatal hashish, wahai orang-orang pemakan rumput. Hashish itu rumput. Rumput, sejenis rumput-rumputan hashish itu. Mereka dipanggil sebagai pemakan rumput. Kenapa? Karena ya penopang hidup mereka ya rumput-rumput yang tumbuh di gunung itu. Hai para pemakan rumput, akalatal hashish, taroktum, ninggal sira kabeh umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
ing umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ati ing dalam pira-pira tangane tukang gawe bid'ah. Wastagoltum lan ketungkul sira kabeh ahuna ing dalem kene bi aklil hasisi kelan mangan suket. Tukang mangan suket, sampean niki pripun sampean ninggal umate Kanjeng Nabi sampean pasrahno wong-wong tukang gawe bid'ah. Sampean malah enak-enakan teng mriki. Dikono karo Syekh Abu Ishaq iki. Kalian ini wahai para pemakan rumput, kalian meninggalkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangan para ahli bid'ah dan kalian bersibuk-sibuk di sini. Bi aklil hasisi kelawan mangan suket. Bi aklil hasisi dengan makan rumput, kalian sibuk makan rumput di sini. Kalian tinggalkan umat Muhammad di tangan ahli bid'ah, kalian sibuk makan rumput di sini. Kalu padha ngucap sapa para ahli ibadah di gunung itu, ya, lahu maring Syekh Abu Ishaq, innala naqwa, sedune kita iku lanaqwa ora kuat kita, ala sohbatin nasi ing atase ngancane menungso. Wa inna ma'ata kalang pestine paring ing sira sapa Allah Gusti Allah kuwatan ing kekuatan falazima ka mongko wajib ing sira apa zalika mengkono-mengkono ngancani menungso. Siapa orang-orang itu para ahli ibadah yang beruzlah di gunung itu berkata, kami ini enggak kuat kumpul dengan manusia itu enggak kuat kami. Kumpul dengan masyarakat kami enggak kuat. Lah kalau sampeyan memang sampeyan diberi kekuatan oleh Allah untuk menemani mereka, sampeyan wajib menemani masyarakat. Tapi kami enggak kuat. Jawaban dari para ahli ibadah yang uzlah di sana. Fason nafa mongko ngarang nganggit sapa Syekh Abu Ishaq ba'da dalika ing dalem kono-kono mazkur ing dalam sawuse kono-kono mazkur kitabahu ing kitabe Syekh Abu Ishaq yaiku Al-Jami' lil Jali wal Khafi. Syekh Abu Ishaq kemudian menulis kitab sudah itu yang diberi judul Al-Jami' lil Jali wal Khafi. Kitab yang mengumpulkan hal-hal yang jelas dan hal-hal yang samar. Al-Jami' kang ngumpulake lil jali maling perkara kang terang, kang cetha, wal khafi lan perkara kang samar. Wa kana lan ana iku lahum tetep kedue Ubad radhiyallahu anhum ma'a gozarati ilmihim sertane akeh ngilmune Ubad, ya. Apa al-amalul jammu, apa al-amalu ngamal al-jammu kang yo akeh, wan nazaru lan pandangan ad-daqiqu kang jero fi suluki tariqil akhirati ing dalem dalan ing dalem menempuh dalan akhirat. Orang-orang yang beruzlah itu mereka punya banyak ilmu, punya amal yang banyak dan punya pandangan yang mendalam di dalam menempuh jalan akhirat. Wa alam lan ngerti sira anna mithla hadzal rajuli sedune iku setuhune padane ikilah wong. Ya, wa alam lan ngerti sira anna mithla hadzal rajuli sedune padane ikilah wong al-muhtaji kang butuhake ilahi maring wong sapa annasu menungso fi turuqi babid dini dalam pipro dalane bab agama wong sing ngene iku yahtaju iku butuhake sapa mithlu hadzal rajul fi sobatil khalqi ing dalam ngancani makhluk ila amraini maring perkara loro sadidaini kang abot karone. Orang yang seperti ini yaitu orang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam
memberi arahan tentang agama, orang semacam itu membutuhkan ketika mereka berkumpul, ketika mereka bergaul dengan masyarakat, mereka membutuhkan dua hal yang sangat berat. Ahaduma atau salah sijine amro ini iku sobrun tawilun. Sabar sing suwe. Wa hilmun azimun lan welas azimun kang gedhe. Wa nazrun latifun lan pandangan latifun kang lembut. Wasti'anatun lan nyuwun pitulungan billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala daimatun kang langgeng. Ya, pertama dia membutuhkan kesabaran yang panjang, kasih sayang yang besar, pandangan yang lemah lembut, dan senantiasa memohon pertolongan Allah Ta'ala ya, secara langgeng. Itu yang pertama yang dibutuhkan. Wastani utai kang kaping pindho yang dibutuhkan oleh orang macam ini, iku ayyakuna ento ana sapa rajul sapa mislu hadzal rajul fi hadzal ma'na ing dalem ikhlah makna iku munfaridan mencil anhum saking nas saking menungso wa ing kana senajan ana sapa rajul bisahsi kelawan awake kelawan badan fisiknya iku ma'hum sertane menungso. Ya. Yang kedua bahwa walaupun dia secara fisik berkumpul bersama manusia, tapi secara batin dia harus memisahkan diri dari mereka. Secara fisik kumpul, tapi secara batin terpisah, berjarak dengan manusia. Artinya bagaimana? Fa ing kallamuhu mongko lamun gunemi sapa nas hu ing rajul ya kallamahu mongko gunemi sapa rajul hum ing nas wa in zaruhu lan lamun nilii, mengunjungi, nyowani. Wa in jaru lan lamun nyowani sapa nasu ing rajul ya azzamahum mulyaake sapa rajul hum ing nas. Ala qadrim ing atase kadare nas. Ya nggih miturut pangkate ya, dihormati menurut pangkate. Ya. Wa syakarohum lan matur nuwuni sapa rajul hum ing nas. Wa in sakatu ya kalau orang-orang berbicara kepadanya ya dia harus menanggapi pembicaraan mereka. Kalau orang-orang berbicara kepadanya dia menanggapi pembicaraan mereka. Kalau mereka bertanya, dia menjawab. Jaluk suwuk, disuwuk. Jaluk nasihat, dinasihati, dan seterusnya. Kalau mereka sowan kepadanya, berkunjung kepadanya, ya dia muliakan sesuai dengan martabatnya dan dia menyampaikan terima kasih kepada mereka. Tapi wa in sakatu lan lamun meneng sapa nas anhu saking rajul wa aradulan mengo sapa nas anhu saking rajul ya istagnama mongko mengambil kesempatan sapa rajul zalika ing mengkono-mengkono ora digunemi ya mengkono-mengkono ora diparani dening menungso ngambil kesempatan minhum saking nas. Kalau orang-orang tidak bicara kepadanya dan berpaling darinya, tidak minta tolong kepadanya, tidak minta nasihat, ya ndak usah menawar-nawarkan diri. Ora usah towo-towo, malah ambil kesempatan itu sebagai istirahat dari urusan manusia, ambil kesempatan untuk digunakan sendiri untuk beribadah. Ya.
Jane ya ora usah nganggo flyer barang. Ikuti pengajian Minhajul Abidin setiap malam. Ngono niku jane ora perlu. Tawa-tawa barang. Wong pancene bekakas elek-elekan ngene ae. Piye meneh. Allah Karim, Ki Maimun niku dawuh awake dhewe iki ora pangkat gawe ngamal dhewe. Kita ini tidak punya potongan untuk membuat amal sendiri. Kita ini umat zaman akhir yang kualitasnya kualitas intip. Kualitas paling jelek. Dan kita ini tidak punya kredibilitas untuk membuat amal sendiri. Seperti para salafus soleh yang terdahulu. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan sekarang ini sekedar tabarruk. Tabarruk itu ngalap barokah sebisa-bisanya. Ngalap barokah itu ya berharap mendapatkan barokah. Kayak ngaji ini iki surahe thalabul ilmi. Tapi hakikate tabarruk, ngalap barokah. Aku biyen diweling karo Mbah Zainal Abidin Munawir, Kiai Zainal Abidin Munawir. Nalika Abah wis kapundhut, aku sowan. Dawuh ngono kowe nek ngaji niatono makili bapakmu. Kamu kalau ngaji niatkanlah mewakili bapakmu dengan mengharapkan barokah, gitu aja. Sebabnya apa? Sebab Mbah Zainal ngerti nek aku ora potongan mulang sakjane ngono, bokakas dapuran ngene iki mulang-mulang apa. Oh, iki Minhajul Abidin iki ya sekedar macakno saiki-saisaku ngono ae. Kelira-keliru ya ben pancene dapuran ngene ae. Sing penting ngalap barokah. Kowe nyimak bareng ngalap barokah. Aku ketokanku ku mbok ngantek anu nek iso ngamalno kowe ngantek pecirit gitu. Oh, ngilmu kok angel ngene iki piye? Ngilmu angel ngene ngamalne piye? Ya sak nyandake, sak nyentele sithik-sithik. Muga-muga barokah ngono ae. Muga barokah. Kok kelira-keliru ngono ngajene ya ben pancene. Ora ngalim, gak entuk keliru. Naam. Naam. Ngomong apa lah kok tekan kulo bareng. Wa in kanu lan lamun ana sapa nasiku fi haqqin ing dalam kebenaran wa khairil lan kebagusan ya sa'adahum mongko nulungi bantu sapa rajul hum ing nas wa in saru lan lamun dadi sapa nasiku ilalahwin maring lupa diri pepeko wa syarlin lan kejelekan ya khalafahum mongko nulayani sapa rajul hum ing nas wa jarahum lan misai sapa rajul memisahkan diri sapa rajul hum ing nas bal radda balik apa mbantah sapa rajul alaihim ing atase nas wa zajarahum lan menging ya nglarang menghalangi sapa rajul hum ing nas in roja lamun ngarepake sapa rajul qabulahum ing penampane nas. Nah, kalau
orang-orang itu melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang benar, ya dibantu, ditolong, dibantu. Nah kalau kemudian mereka jadi malah lupa diri dan terjerumus ke dalam kejelekan, ya harus diselisihi, enggak boleh ikut-ikutan mereka, jangan mau, jangan mau ikut-ikutan masuk dalam lupa diri dan kejelekan, bahkan harus membantah mereka, mengingatkan mereka, melarang mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Itu kalau dia masih bisa berharap bahwa orang-orang akan menerima nasihatnya. Dia masih bisa berharap bahwa orang-orang mau menerima nasihatnya. Tsumma yaku menuju meneng sapa rajul bijami huquqihim kelawan sekabehane pira-pira hake nas minaz ziyarati bayane saking ziarah tegese nilii berkunjung wal iyadati lan tilik menengok wa qadail hajati lan nekani hajat allati turfa'u kang den unggahake den ajokake diajukan apa lati ilahi maring rajul ma'amkanahu selagine mungkinake apa qadaul hajat ing rajul wala yutalibuhum ya, dan ya dia pokoknya kemudian memenuhi hak-haknya masyarakat. Artinya apa? Ya dia perlu mengunjungi orang-orang untuk mendekatkan hubungan, ya. Menengok yang sakit atau yang kesusahan ditengok. Ya. Kalau ada yang punya hajat, ya memenuhi hajat mereka. Ada yang minta suwuk, ya disuwuk, minta didoakan, minta nasihat dinasehati dan seterusnya. Ya. Apapun yang diminta, orang ngundang kajatan ya datang. Sepanjang dimungkinkan, sepanjang dia mampu. Ya. Mane kiai-kiai kita itu punya tradisi riayatul ummah, tradisi untuk mengasuh umat. Tradisi mengasuh umat itu tradisi kiai-kiai kita. Di kiai-kiai kita itu tidak pernah menyendiri, tidak ada kiai yang menyendiri tidak mau bergaul dengan orang banyak, itu hampir tidak ada. Tradisinya umumnya kiai-kiai kita itu terlibat dengan masyarakat mengasuh umat. Maka di mana-mana pekerjaan utama kiai-kiai kita itu menerima tamu. Menerima tamu. Hari-hari itu menerima tamu. Saya tidak tahu, memang zaman berubah, sekarang ini jarang orang, sudah berkurang orang yang mau sowan kepada kiai-kiai itu hari-hari ini. Dulu itu aku sendiri menyaksikan abah itu paling banyak pekerjaannya sehari-hari ya menerima tamu. Tamu itu dari pagi sampai siang itu terus dengan macam-macam hajat. Itu dari dulu seperti itu. Mbah-mbah dulu, kiai-kiai pendahulu yang di masa lalu yang lama seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan lain-lain itu dia menerima tamu sehari-hari pekerjaannya dengan hajat yang bermacam-macam. Kiai Wahab Hasbullah itu dulu sudah jadi Rais Am Nahdlatul Ulama dan menjadi salah seorang pemimpin politik paling utama di tingkat nasional, sehingga harus warawiri ke Jakarta berhubungan dengan para pemimpin politik di Jakarta. Tapi beliau tidak mau tinggal di Jakarta. Beliau kalau sudah tidak ada yang diurus di Jakarta pulang ke Jombang. Ya dulu kan apa di Jombang selain ngaji lagi di Jombang juga menerima tamu.
Hari-hari menerima tamu. Ya, pernah suatu ketika itu Kiai Hafizullah di rumah ada banyak tamu. Ya, lalu beliau menemui mereka dan memenuhi hajatnya, apapun hajatnya. Itu tadi kalau minta doa didoakan, minta suwuk disuwuk, minta nasihat dinasihati dan seterusnya. Terus, itu tamu itu satu persatu menyampaikan hajat, dipenuhi, pamit pulang. Nanti ganti yang lain, kayak dokter itu. Ganti yang lain menyampaikan hajat, dipenuhi pulang. Nah, ada anak muda yang dari pagi sudah di situ, tapi enggak ngomong apa-apa sama sekali. Yang lain-lain tuh ngomong minta itu. Anak muda ini diem aja. Nah, tamu-tamu yang lain sudah pamit, anak muda ini masih di situ, belum pamit-pamit. Makanya terus ditanya sama Kiai Wahab, sampean pundi nak? Kamu dari mana nak? Kulo mriki mawon. Jawabnya si anak muda, kulo mriki mawon. Saya ya dari sini aja. Paring asmo. Namanya siapa? Adib. Bin, anaknya siapa? Wah, Hafizullah, iki jebule putrane dhewe mulih kok padha ya. Nganti pakling ya. Mergo saking akeh ketemu wong macam-macam. Nganti papuk karo putra dhewe. Wala yutalibu lan orang golek, orang njaluk sapa rajul hum ing nas bil mukafaati ing apa? Ing imbal balik. Ora njaluk upah gampangane iku. Ya. Berpengajian ngantek mumbluk murah, mulai-mulai ora di salami templek. Ya piye meneh ngono ae wis. Wala yarjulan ora arep-arep sapa rajul zalika ing mengkono-mengkono mukafaah minhum sanging nas. Ya. Ya. Tapi tidak minta imbalan dan tidak berharap imbalan. Ya, tapi mbiyen niku Mbah Bisri Mustofa iku. Mbah Bisri Mustofa iku tahu ngono. Dadi ngutus Kang Murtado, Allah yarham. Kang Murtado mbiyen supire Mbah Bisri, terus kemudian setelah Mbah Bisri wafat nyupiri Abah. Kang Murtado ku diutus ning Cirebon nggawa surat nemoni panitia pengajian. Nemoni panitia pengajian. Surat iku isine surat iku rincian apa jenenge? Rekening, rincian tagihan isine, rincian tagihan. Dadi cara meneh sewa mobil 10.000. Bensin Rembang Cirebon pulang pergi 5.000. Upah supir 2.000. Terus bekal Murtado 1.000. Dadi piro iku? 10.000 tambah 5.000 tambah 2.000 tambah 1.000. Dadi 18.000. Terus isi amplop 7.500. Kekurangan 11.500. Ngono mentol Mbah Bisri. Tolong. Ya. Tapi perhatikan bahwa itu adalah bukan upah. Itu biayanya Mbah Bisri yang dikeluarkan Mbah Bisri untuk pergi ke mendatangi pengajian, bukan minta upah. Legenda kok Mbah Bisri kok ngono karena Mbah Bisri ngendika, "Lah aku ning omah duwe santri kok aku ora butuh pulang ning kono-kono. Aku nek diundang lunga iku aku ngorbano mulang santriku ning omah." Aku ora butuh apa jenenge? Ora butuh santri ado-ado, santri moro mulang ning omah. Lah saiki teko rono kok dikon tekor iku kenaan panitiane ngono.
Ya moh tekor, ora njaluk opah tapi moh rugi. Moh rugi. Bisa ya. Iku Mbak Ali yo cerita, Mbak Ali ku Mbak Bisri ku biasane saben hall ning Krapyak Jogja iku sing pengajian Mbak Bisri. Mbak Bisri saben arep mulai karo Mbak Ali diulungi amplope tampani tangane Mbak Ali cekeli, kosik. Dibuka sik amplope, kurang-kurang iki. Ya Allah. Satu-satunya sing ora wani nagih Mbah Bisri ku ning gone Mbah Hamid Pesuruan. Mbah Hamid Pesuruan ya saben pengajian sing diundang Mbah Bisri sing. Tapi Mbah Bisri ora wani nagih. Ora wani nagih. Tapi ya ora kurang akal Mbah Bisri. Biyen koncone ngaji. Di Mbah Hamid iku ket biyen niku pancen senengane kerepe ngagem jubah. Ngagem tup. Karo Mbah Bisri ngono iku terus dilanggelingi. Jubah mau apik ndak? Ngono Mbah Bisri. Ngono iku Mbah Hamid ya wis paham terus mlebu terus jubahe dicopot, dilempit, dibuntel diweno Mbah Bisri. Loh nyah-nyah. Diweno Mbah Bisri. Ya. Kan omah terus Mbah Bisri ngundang wong bloro jenenge Pak Kusnan zaman semono. Pak Kusnan niku wis pokoke manute ora karuan karo Mbah Bisri. Wan kono apa ae gelem. Wong kon jengking kon jempale gelem. Diundang ngono. Kan kene terus. Kowe gelem jubah, Kang? Iku lho jubah apik. Purun. Wani pira? Ngono Mbah Bisri. Ya Pak Ustaz, niki kula beto 3 dosa. Wis gorene. 30.000 jaluk dhuwit terus jubah kon nganggo. Enggo. Suruh make jubah. 30.000 diambil, jubah suruh make. Terus ayo melu aku. Dijak teng pokoke melu karo Mbah Bis itu dijak ning Pesuruan. Dijak sowan Mbah Hamid Pesuruan. Sowan kayak mertamu biasa ngono. Mbah Hamid ya pirsa jublah sing dienggo Pak Kusnan mau jubahe Mbah Hamid iki. Pirsa Mbah Bisri sing ora peduli, ora wudeng. Mbah Hamid terus takon dengan Pak Kusnan. Jubahmu apik, Kang? Nggih. Tuku pira? Mbah Bisri bebo ora ngrungokno bebo ora ro. Pak Kusnan jawab jujur 3 dosa. 3 dosa. Bareng dijawab ngono terus Mbah Hamid terus madhep Mbah Bisri. Sok 5.000 dah. Allah. Wala yurim. Iku sing ora mudeng basa Jawa ya mudeng karepmu ora karepmu. Wala yurihim lan ora ketokake sapa rajul ing nas min nafsi saking awak dhewe ne rajul istihasan ing rongeh tegese berat hati lidzalika marek mengkono qadail hajat ya dan tidak memperlihatkan berat hati sama sekali dalam memenuhi hajat orang banyak itu ya wa yubasituhum lan jembarake sapa rajul hum ing nas bil badli kelawan pemberian ya, pemberian dan pengorbanan ya.
Memberi apa saja. Ing qadara lamun kongang sapa rajul kalau memang mampu memberi. Wayang qabitulan gegem sapa rajul artinya tidak gampang menerima anhum saking nas fil akhdhi ing dalem ngalap in ato lamun lin u'tiya lamun den wenehi sapa rajul. Dan kalau diberi tidak gampang menerima. Kalau diberi apa-apa oleh orang tidak gampang menerima. Ana wong sowan Mbah Dullah Salam kajen Allah yarham. Mbah Dullah Salam itu pamannya Mbah Sahal Mahfud. Orang ini mungkin orang kaya kayaknya. Sowan Mbah Dullah Salam. Terus dia menghaturkan bungkusan duit sak gebok. Diaturkan ke Mbah Salam dan dia bilang, "Nun saya Mbah menika sedekah kula kagem panjenengan." Muni ngono. Gunemane dhewe keliru wisan. Menika sedekah kula kagem panjenengan, Mbah. Mohon izin, Mbah, ini sedekah saya untuk panjenengan. Mbah Dullah Salam itu diam sebentar terus bilang, "Oh, jadi anggapmu aku iki pikir." Jadi menurutmu aku ini orang miskin. Kok kamu kasih sedekah? Langsung wedi wong. Mboten, Mbah, mboten. Niki kula namung kepengin ngaturi. Hendak Mbah, saya cuma ingin menghaturkan persembahan untuk panjenengan. Nang desamu wis ora ana wong pikir. Di desamu sudah enggak ada orang miskin. Ya ada tapi semua sudah saya bagi. Ini memang khusus untuk jenengan. Sudah ketakutan setengah mati orangnya. Lah Mbah Dullah Salam itu kasihan mungkin sama orang itu. Ya sudah, ini pokoknya untuk saya kan. Ini terserah saya ya, ini saya pakai untuk apa? Iya Mbah, iya monggo. Terus itu santri sing dodolanan ning latar iku, muka mlaku ning latar dipanggil. Santri yang di halaman itu dipanggil. Cong. Panggil masuk dalam. Duit diwehno. Nah iki dum kanca-kancamu ya. Duit akhirnya geger, uang dibagi santri-santri. Mbah Dullah Salam. Ya bejane santri kajen. Ya, sing ora bejo iku rak kowe. Wis ora ana wong ngeteri duit, kathek kiaimu dudu Mbah Dullah Salam pisan. Ah, bejane awakmu ae. Piye meneh ya. Wis tajam, Wa tahammalu lan ngempet sapa rajul minhum saing nas al aza ing piloro. Ya. Kalau disakiti menahan diri. Ya. Wa yuzhiru wa yadharu lan mertelaake sapa rajul lahum maring nas al busyra ing keramah taman. Memperlihatkan keramah taman. Wa tajammalu lan bagus-bagus awak bizohirihi kelawan lahire rajul. Jadi tampil dengan apa? Tampil dengan penampilan yang baik. Ya. Jadi nek ana kiai kok nganggo jubah apik, nganggo serban apik, ya aja mbok anggap pamer, mbok paedo. Ya coba ngono. Memang apa namanya dibutuhkan untuk pergaulan tajamul itu. Tajamul itu. Ya. Syekh Rajab Dib
Itu salah seorang ulama Syria yang dulu berkunjung ke sini, beliau mengatakan ya siogianya orang alim itu kemana-mana pakai pakai imamah, serban, pakai imamah. Ya kalau bisa ya melihara jenggot dan sebagainya gitu. Supaya apa? Supaya orang itu tahu siapa yang siapa orang alim yang patut ditanyai itu orang awam itu tahu supaya tidak sembarangan. Saya Rajab Dib bilang gitu. Nah repotnya neng kene gak usum ya lewat di sini. Di sini dari dulu kiai-kiai kita itu nggak sampai hati untuk berdandan seperti itu kebanyakan nggak sampai hati. Ya berdandan ala kadarnya asal kelihatan pantas sebagai pemuka agama itu tajamul. Ya. Wa yaktumu lan nyimpen sapa rajul hajatahu ing hajate rajul anhum saing nas, ya. Menyembunyikan kebutuhan-kebutuhannya dari orang. Fayuqasiha mongko menanggung beban sapa rajul ha ing hajat binafsi kelawan awake dhewe rajul, ya dia tanggung sendiri hajatnya, ndak usah berharap diberi oleh orang. Wa yu'alijuha lan nambani sapa rajul ha ing hajat, ya memenuhi atau menghilangkan hajatnya itu fi sirhi ing dalem atine rajul batinihi lan batine rajul. Dia menahankan susah payahnya sendiri, hajatnya sendiri, sukacitanya ditahankan sendiri tanpa berharap pemberian orang, dan mengobati diri sendiri, memenuhi hajatnya sendiri. Ini mungkin kok gak abot ku piye. Nek masyarakate pangerten ngono ora masalah. Dulu itu pada beberapa generasi yang lalu itu masyarakatnya masih pengertian. Sehingga kiai itu biasanya pasti ada yang menopang. Itu biasanya begitu. Ada orang-orang kaya yang menopang. Ya. Kalau kiai punya hajat apa itu kiainya enggak perlu nyari-nyari biaya. Orang sudah datang sendiri, beras datang sendiri, kambing, sayuran macam-macam datang sendiri orang-orang. Dulu begitu. Bahkan kayak Kiai Khalil Harun itu, mertuanya Kiai Bisri Mustafa itu dulu ada namanya Haji Zainal Mustafa itu, ayahnya Kiai Bisri. Itu ya sering datang orang kaya. Mbah Zainal Mustafa itu orang kaya, sering datang ke Kasingan, lihat-lihat pondok. Kalau ada gendeng yang bocor ya diurus sama. Ada apa yang kurang diurus. Bahkan masuk dapurnya Kiai Khalil kalau ada yang kurang di situ ya diurus sama. Ada begitu itu. Dulu itu. Ya. Sampai zamannya Abah itu masih begitu. Zamannya Abah itu. Ya, alhamdulillah saiki sithik-sithik isih. Zamannya Abah itu wah macam-macam. Pokoknya kalau ada orang panen ya ikut panen. Ada namanya Mbah Dul. Mbah Dul ku omahe pancur. Mbah Dul. Itu kalau panen pasti bawa ke sini. Pelem ya bawa ke sini, panen pelem bawa ke sini nganti panen telo. Ini tahu mikul telo gedene sak ndas kebu moro rene. Mbah Dul itu. Ya. Nah, tapi sekarang sebagian besar yang lain udah
enggak begitu lagi. Sekarang itu kiai itu sudah disuruh mulang. Dandani pondok ya kon golek dhuwit dhewe. Ngopo-opo kon ngurusi dhewe, ana tamu ora nggo apa-apa malah sambat. Nah, makanya mulane akeh sing kerepotan kiai-kiai sekarang itu karena dukungan masyarakat itu semakin berkurang. Bukan hanya karena masyarakat ini perhatiannya kepada kiai berkurang, tapi masyarakatnya sendiri cenderung semakin miskin. Masyarakatnya sendiri cenderung semakin miskin. Dulu itu di sini ada namanya keluarga Surowijoyo. Itu menguasai tanah mulai dari pasar sampai ke perapatan Jaini. Saudagar besar. Dan itu yang mendukung kiai. Menjadi pendukung kiai kalau ada kebutuhan apa saja. Saiki golek sing saudagar ngono wis gak ono. Sing paling top iku juragan kecap Pak Sakirun niku. Pak Sakiran juragan kecap. Ya. Masya Allah. Tapi ya ndak boleh mengharapkan bantuan orang itu ndak boleh. Harus bersih dari keinginan untuk mendapatkan pemberian dari orang. Sumaya tajudul butuhake sapa rajul ma'azalka sertane mengkono-kono mazkur ayan zura ing yen to nyawang sapa rajul li nafsihi maring awak dene rajul khosotan hale khusus fayaj'alu mongko ndadekake sapa rajul laha kedue awak dhewe rajul hadzon ing bagian minal ibadati saking ibadah al khalisati kang resik kang murni. Dan kemudian dia melihat kebutuhan pribadinya sendiri untuk beribadah. Untuk melakukan ibadah secara bersih khusus untuk dirinya sendiri. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti ya, kaya oleh ngendika sapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dawe innumtu lamun turu ingsun alaila ing dalem wengi la udayyanna mongko yekti nyak-nyakake sapa ingsun nafsi ing awak ingsun wa innumtu lan lamun turu ingsun annahara ing wayah rina la udayyanna mongko yekti nyak-nyakake temen ingsun ar-ra'iyata ing rakyat fa kaifa mongko kepriye li iku tetep kedue ingsun binaumi utai turu bena hatene ing dalem antarane ikilah loro. Sayyidina Umar berkata dulu itu, kalau aku tidur malam itu sama dengan menyanyiakan diriku. Karena kesempatanku menyendiri dalam ibadah ya malam hari itu. Kalau aku tidur karena aku jadi enggak punya kesempatan untuk ibadah. Menghilangkan waktu, menghilangkan kesempatan untuk beribadah bagi diri sendiri. Nah, kalau aku tidur siang hari, aku menyanyiakan urusan menyanyiakan rakyat. Siang hari itu untuk bekerja, memenuhi tugas-tugas memimpin rakyat. Nah, maka ya terus aku suruh tidur kapan kalau begini ini. Akhirnya enggak sempat tidur. Sayyidina Umar bin Khattab. Insyaallah. Ini lagi-lagi Gus Dur itu, yang terkenal dari Gus Dur itu bahwa berpuluh-puluh tahun beliau itu tidak pernah mapan untuk tidur. Tidak pernah bersengaja untuk tidur. Berpuluh-puluh tahun. Kowe nek turu rak jarak mesti kan, golek bantal, golek enggon barang ngono kan. Kowe nek arep turu kan. Golek
golek lemek, golek bantalan, golek nggon turu sing iso kepenak. Gus Dur berpuluh-puluh tahun enggak. Lah tidurnya gimana? Tidurnya ya kalau ketiduran. Kalau ketiduran ya itu tidurnya. Kalau enggak ketiduran ya enggak tidur. Aku menyaksikan sendiri, aku pernah ikut Gus Dur itu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Di antaranya itu bersama-sama Lek Mus dan beberapa orang yang lain. Nah, sampai setelah dari pagi bersama Gus Dur itu ada lokakarya di Ciputat, Jakarta. Seharian bersama Gus Dur sampai malam. Terus pulang ke Ciganjur ke Jalan Paso rumahnya Gus Dur itu. Di sana itu masih bicara, masih bercakap-cakap sampai kira-kira jam 1:30 jam 2 malam. Pada waktu Gus Dur masih bisa melihat, penglihatannya masih Gus Dur waktu itu. Itu tahun 80, sekitar tahun 86, 87. Setelah ngobrol itu terus Gus Dur pamit, saya pamit, saya tak pamitan ya, saya mau bikin makalah untuk besok, karena besok waktunya Gus Dur jadi pembicara di Lokakarya itu. Gus Dur pamit, terus ngetik makalah di meja makan, di ruang makan, di meja makan ngetik makalah, yang lain-lain tidur, yang lain masuk kamar tidur. Nah sekitar jam 5-an aku bangun terus mau ke kamar mandi, lewat ruang makan, itu Gus Dur masih ngetik. Gus Dur masih ngetik. Kamar mandi habis itu sholat dan sebagainya, tidak lama kemudian yang lain juga sudah bangun semua, ada kopi dan lain-lain, Gus Dur habis ngetik ya terus gabung lagi, ikut ngobrol lagi, sarapan, berangkat lagi. Jadi ya emang nggak sempat tidur kalau sudah begitu. Itu puluhan tahun. Tidurnya apa? Tidurnya ya pas di tengah-tengah seminar tidur, tiduran di perjalanan, di mobil ketiduran, itu tidurnya Gus Dur. Nggak sempat tidur. Allah. Wa fi hadzal ma'na ling dalam ikilah makna arodo merangguli li maring ingsun apa abiyatun pira-pira bet minasyiri saing syair. Lah urido ngono ae sing piye. Ya arodo piye meneh. Arodo merangguli li maring ingsun apa abiyatun pira-pira bet minasyiri saing syair wahya utawi bet siiran niku iki fa in kunta fi hadzil ya fa in kunta fi hadzil aimmati raghiban fawattin ala antan tahikal waqa'i'u binafsin wakurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa fis sadri mani'u lisanu ka mahzunun wa tarfu ka muljamun wa sirru ka maktumun ladar rabbi da'i'u wa dzikru ka maghmurun wa babu ka mughlaqun wastaghru kabasamun wa batnu kajai'u wa qalbu ka majruhun wa suqu ka kasidun wa fadlu ka madfunun wa ta'nu ka syai'u wa fi kulli yaumin anta jari'u satin minad dahri wal ikhwani wal qalbu ta'i'u naharu kasuhulun nasi min ghairi minnatin walailu kasyauqun ghaba anhut tolai'u faduna kahadal laila khudhu zari'atan
liyaumin abusin azza fihi dzara'i'u. Fa in kunta mongkon lamun ana sapa sira fi hadil aimati ing dalem pituduhe para imam iku rohiban demen fawatin mongko netepake sira ala antan tahika ing atase ya setuhune kelakuan iku tantahika nekani ing sira apa alwaqai'u pira-pira kejadian, tegese kejadian sing ora kepenak, wakoke kejadian sing ora kepenak, waqiah kejadian sing ora kepenak. Kalau engkau menginginkan hidayah petunjuk dari para imam agama seperti imam-imam yang agung dalam agama, para ulama yang agung, maka tetapkanlah dirimu atau maka siapkanlah dirimu untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak enak. Binafsin wakurin kelawan awak wakurin kang tenang, utawa awak utawa ati, kelawan ati kang tenang indakul likarihatin ing dalem sandingi saben-saben perkara kang den gedhingi. Wa qalbin saburin lan kelawan ati kang sabar. Wa huwa hale utawi ati fis sadri ing dalam dodo iku mani'u nolak, tegese nolak artinya tidak suka kepada apa yang ditemui. Nolak dalam arti tidak suka pada apa yang ditemui. Dengan hati yang tenang di dalam menghadapi apapun yang tidak kau sukai, dan dengan hati yang sabar walaupun hati di dalam dadamu, hatimu itu tidak suka dengan apa yang kau temui. Lisanuka mahzunun tabi lisan iraku mahzunun den gudangi, tegese den simpen. Diam, tidak banyak bicara. Wator fuka utawi peningal iraku muljamun den kendaleni, tidak jelalatan. Wasirruka utawi rahasia iraku maktumun den simpen. Ladar robi yang dalam sandingi pangeran, ya, dhai'un iku pertelo opo rahasia. Lidahmu kau simpan, pandanganmu kau kendalikan, rahasia-rahasiamu kau simpan dia di sisi Tuhan yang mengetahuinya. Artinya hanya kau dan Tuhanmu yang mengetahui rahasia-rahasiamu. Wa dzikru ka ta dzikir ira sebutan ira, wa dzikru ka ta sebutan ira iku maghmurun den tutupi, wa babuka utawi lawang ira muhlakun den tutup, wa stagru ka utawi untu ira, stagrun itu gigi seri, gigi depan itu stagrun ya. Iku basamun mesem. Orang kalau tersenyum itu yang kelihatan gigi depannya. Babat nuka utawi weteng ira iku jaiun ngelih. Sebutanmu ditutupi artinya kamu tidak berusaha terkenal. Biarkan orang tidak mengenalmu. Dan pintumu tertutup, tidak mengundang tamu untuk datang. Dan gigimu senantiasa tersenyum. Artinya bibirmu tersenyum. Ning kene sing disebut gigi. Gigi. Nek sing maca wong Jogja diarani ngenyek iki. Bener nek untungmu guyu iku pikire ndekne merongos pikire.
Ya, tapi ini adalah ungkapan untuk menunjukkan senyum, karena kalau tersenyum giginya yang kelihatan. Gigimu tersenyum, kalau di sini bibirmu tersenyum dan hatimu perutmu lapar, poso, berpuasa. Wa fi kulli yaumin lan ing dalem saben-saben dina anta ta sira iku jari uhusatin ngelek klolot, menelan klolot. Minad dahri saking mongso wal ikhwani lan pira-pira kanca wal qalbu hati khale utawi ati ku ta'iu taat marang Gusti Allah. Setiap hari engkau menelan ganjalan hati yang timbul dari waktu ke waktu dan datang dari teman-teman. Sakit hati, ketidaknyamanan, ketidakpuasan dan sebagainya. Dan hatimu tetap taat kepada Allah. Naharuka utawi rino ira iku suglun ketungkul suglun nasi, ya ngetungkuli menungso. Naharuka utawi rino ira iku suglun nasi ngetungkuli menungso min ghairi minnatin kelawan saking tanpa ngundat-undat. Walailuka utawi wengi ira iku saukun kerinduan goba kang ora ketok kang ora ningali anhu saking kang ora weruh anhu saking kerinduan sapa at-talai'u wong kang ningali. Siangmu engkau sibuk dengan manusia tanpa mengundat-undat itu bahasa Indonesia yang mengundat-undat. Tanpa apa undat-undat bahasa Indonesia ini ya? Pokoknya mengundat-undat. Undat-undat itu kayak gini, wah. Misalnya kamu kalau enggak aku tolong kamu kemarin gimana nasibmu, itu namanya undat-undat. Kamu kemarin ku tolong sekarang melihat keadaanku begini kok kamu enggak pengertian. Itu namanya ngundat-undat, mengundat-undat. Bahasa Indonesia ini apa? Siang harimu engkau sibuk dengan manusia tanpa mengundat-undat. Sedangkan malam harimu adalah kerinduan kepada Tuhan yang tidak dilihat oleh siapapun. Yang tidak terlihat oleh siapapun. Fadunaka mongko ngalapo sira hadzal laila ing ikilah wengi khudhu yo ngalapo sira hu ing wengi zariatan ing dadi lantaran kanggo marang Gusti Allah liyaumin kedue dina abusin kang mrengut kang masam azza kang longko fi ing dalem dina apa adarai'u pira-pira lantaran. Ambillah malam ini sebagai sarana bagimu untuk mendekat kepada Allah. Ya. Sebagai ganti dari siang hari yang masam, yang jarang ada kesempatan sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah. Jadi siang hari tetap memenuhi apa yang semestinya dalam pergaulan bersama manusia, tapi malam hari dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am wallahu a'lam.